6 November 1899 kepada Nona Estella Hazehandler. Saya tidak akan, sekali-kali tidak akan dapat jatuh cinta. Untuk mencintai seseorang, menurut pendapat saya, harus ada rasa hormat dulu. Dan saya tidak dapat menghormati pemuda Jawa. Bagaimana saya dapat menghormati seseorang yang sudah kawin dan sudah menjadi bapak, yang apabila sudah bosan kepada ibu dan anak-anaknya, dapat membawa perempuan lain ke dalam rumahnya dan mengawininya secara sah sesuai dengan hukum Islam. Ajaran Islam mengizinkan kaum laki-laki kawin dengan 4 orang wanita, tapi selama-lamanya saya tetap menganggapnya sebagai dosa. Semua perbuatan yang menyebabkan manusia menderita, saya anggap sebagai dosa. Dan dapatkah kamu membayangkan siksaan yang harus diderita seorang perempuan jika suaminya pulang dengan wanita lain sebagai saingannya yang harus diakuinya sebagai istrinya yang sah? Semua untuk kaum laki-laki dan tak ada sesuatu pun untuk kaum perempuan. Betapa pahitnya kekecewaan saya dalam hal ini. Mengertikah kamu sekarang apa sebab saya begitu benci perkawinan? Pekerjaan yang serendah-rendahnya akan saya kerjakan dengan rasa syukur dan rasa cinta, asal saya bebas dari keharusan kawin. Tapi saya tidak boleh mengerjakan sesuatu, sama sekali tidak boleh, mengingat kedudukan ayah dalam masyarakat. Aduh Stella, tentu kamu dapat merasakan betapa sedihnya menginginkan sesuatu dengan sungguh-sungguh, tapi kamu merasa tak berdaya untuk mencapainya. Apakah sekarang kamu mengerti mengapa saya ingin sekali menguasai bahasamu yang bagus itu? Saya mengirimkan kepadamu karangan dari sumbangan lembaga kerajaan untuk ilmu bumi, bahasa, dan bangsa-bangsa di Hindia. Karangan itu aku tulis kira-kira 4 tahun yang lalu, dan saya tidak pernah membacanya lagi. Hingga baru-baru ini, saya temukan kembali ketika saya merapi-rapikan kertas-kertas lama. Ayah kebetulan diminta bantuan oleh pengurus lembaga tersebut. Ayah mengirimkan tulisan itu, dan setelah beberapa lama, saya menerima banyak sekali kiriman cetakan ulang. Saya kira barangkali kamu ada minat untuk membacanya. Karena itu, saya kirimi 1 eksemplar. Karangan mengenai batik membatik yang saya tulis tahun lalu untuk pameran karya wanita dimuat dalam karya standar mengenai batik membatik yang akan segera terbit. Senang juga ketika hari-hari itu saya mendengar kabar yang tak terduga mengenai hal itu. Saya sama sekali sudah lupa. Lalu kamu bertanya, bagaimana mulanya saya terkurung dalam tembok itu? Kamu pasti membayangkan bilik penjara atau semacam itu. Tidak, Stella. Penjara saya adalah rumah besar dengan halaman luas di sekelilingnya, tapi dilingkari dinding-dinding tinggi yang mengurung saya. Walaupun luas rumah dan halaman kami, namun bila kami harus selalu tinggal di situ, akhirnya sesak juga rasanya. Teringat oleh saya karena putus asa yang tidak terkira. Berulang kali saya mengempaskan badan pada pintu yang selalu tertutup dan pada dinding batu yang dingin itu. Ke arah manapun saya pergi, akhirnya saya sampai pada dinding batu dan pintu terkunci. Untunglah bahwa saya selalu berpengharapan baik dan tidak lekas putus asa. Perubahan dalam seluruh dunia bumi putra kami akan terjadi. Titik baliknya sudah ditakdirkan, tapi kapan? Itulah masalahnya. Kita tidak dapat
mempercepat jam revolusi. Mengapa kami di dalam rimba ini, di daerah pedalaman jauh di ujung negeri, mempunyai pikiran memberontak begitu? Teman-teman saya di sini berkata bahwa lebih bijaksana bagi kami jika kami tidur dulu 100 tahun dan begitu bangun, Jawa sudah sampai sejauh yang kami inginkan.